kita taklukkan hari, penuh percaya diri, menatap masa depan. Mari, 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 kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Mari, 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 kita taklukkan hari, penuh percaya diri, menatap masa depan. Mari, 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 kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim Bangkit kembali hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV, kita buka lagi catatan dengan program yang fokus pada dunia pertanahan. Pemerintah menggelar berbagai program yang bertujuan memberikan perlindungan sekaligus kepastian hukum kepada masyarakat. Satu di antaranya program itu di bidang pertanahan, yaitu pendataan tanah sistematis lengkap atau PTSL. Diharapkan melalui program ini, masyarakat akan mendapatkan manfaat yang luar biasa sehingga bisa mengangkat sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat di wilayah tertentu. Nah, untuk pendalaman tentang tema besar kita tentu saja akan ngobrol-ngobrol dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Ini hadir kepalanya langsung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Pak Laude Asrafil SHMH, sudah rawuh ke studio kami. Pak Laude, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Sehat. Sehat. Kita juga nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Kepala Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Ada Pak Camat ini, Dr. Andes Hadi Sucipto MAP, yang juga sudah rawuh. Pak Hadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lalu ada Pak Wahyu Edi Prihanto, Kepala Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pak Wahyu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan satu di antara masyarakat Kabupaten Malang atau Kecamatan Dau yang menikmati program PTSL PM dengan usahanya di bidang jeruk. Jadi kalau Anda melihat di depan meja saya jeruk ini dipajang, nanti kami akan menikmati jeruknya gitu ya. Tapi untuk panjangan yang di rumah, monggo dilihat saja gitu. Yang jelas kalau dari warna jeruknya manis. Nanti saya icip-icip, saya wakili. Program kita dengan tema besar manfaat PTSL PM bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang, persembahan Badan Pertanahan atau Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Kita kembali sesudah informasi berikut untuk informasi rincinya. Pemirsa, program pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat atau PTSL PM di Kabupaten Malang mendapatkan sambutan yang cukup antusias dari masyarakat. Sertifikasi tanah melalui PTSL PM ini sangat bermanfaat karena bisa memberikan jaminan dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, sehingga bisa mencegah terjadinya sengketa dan perselisihan lahan. Untuk mensukseskan program PTSL PM ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Malang juga telah mensukseskan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas atau gema batas yang digencarkan Kementerian ATR BPN sejak awal Februari 2023 lalu. Di Kabupaten Malang sendiri, setidaknya masih ada 600.000 bidang tanah yang belum terdaftar dari 1,4 juta bidang tanah. Tahun 2023, Kantor Pertanahan Kabupaten Malang mendapatkan target 53.000 bidang tanah yang tersebar di 19 desa. Salah satunya ada di Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang mendapatkan jatah PTSL hingga 2.600 bidang tanah. Bahkan secara bertahap, sertifikat yang sudah jadi juga telah diserahkan ke pemohon. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya program PTSL PM ini karena kepengurusannya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Sertifikasi tanah melalui program PTSL PM ini diharapkan bisa membantu kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan ekonominya.
Optimis Jati Bangkit manfaat PT SLPM bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang. Nah, untuk pendalaman tadi sudah kita lihat ada dokumentasi di mana sejumlah masyarakat yang menerima sertifikat itu rasanya lego, plong gitu ya, sampai diambung gitu sertifikatnya gitu. Luar biasa nih Pak. Nampaknya respon masyarakat juga besar sekali. Tapi kalau sebagai progres mungkin Pak Laude bisa menggambarkan di Kabupaten Malang masih ada PR, tadi dilaporkan memang masih ada PR besar yang harus diselesaikan. Tapi kalau sampai dengan tahap ini, seberapa jauh respon publik untuk menyambut program ini Pak Laude? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore para pemirsa JTV yang di mana saja berada. Sebagaimana diketahui bahwa di Kabupaten Malang itu saat ini terjadi kurang lebih 1.400.000 bidang tanah. Dari 1.400.000 bidang tanah yang sudah tersertifikasi baru sekitar 800.000 bidang tanah. Jadi masih ada lagi ya, sekitar kurang lebih 600.000 bidang tanah yang belum tersertifikasi. Yeah. Nah, dengan adanya program PTSL, insya Allah pada tahun 2025 seluruh bidang-bidang tanah itu sudah tersertifikasi. Contohnya saja bahwa di tahun 2023, Kantor Pertanahan Kabupaten Malang mendapat alokasi kegiatan PTSL sebanyak untuk pengukuran 53.000 bidang tanah, kemudian untuk sertifikasi itu sebanyak 33.996 bidang tanah. Nah, 33.996 ini harus selesai pada tahun ini. Karena itu adalah progres yang harus kita selesaikan. Dan sampai saat ini alhamdulillah dari target 53.000 bidang tanah kita alokasikan pada 19 desa di Kabupaten Malang. Salah satunya adalah di Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau. Nah, di Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau, tahun ini kita berikan alokasi sertifikasi sebanyak 2.600 bidang tanah. Ya. Nah, progresnya sampai hari ini sudah selesai pengukuran. Dan sekarang tinggal pemberkasan. Pada 2 minggu kemarin, alhamdulillah di Desa Gading Kulon sudah diserahkan sertifikat PTSL tahun 2023 sebanyak 250 bidang. Ya. Dan insya Allah secara bertahap terus menerus pada minggu depan itu kita akan menyerahkan lagi sertifikat sehingga bisa tuntas sampai dengan target 2.600 bidang tanah. Ya. Nah, untuk menghabiskan bidang-bidang tanah agar semua sertifikat, pemerintah ini juga bukan saja mendorongkan program PTSL, tapi ada program-program lain juga yang tujuannya juga adalah sertifikasi tanah seperti kegiatan redistribusi tanah. Kegiatan redistribusi tanah tahun ini juga Kabupaten Malang mendapat alokasi 1.144 bidang dan alhamdulillah hari ini sudah selesai 100%. Ya. Di samping itu juga ada kegiatan lintas sektor. Nah, lintas sektor ini adalah kerjasama antara BPN dengan sektor-sektor. Misalnya BPN dengan tanah-tanah pertanian, jadi BPN kerjasama dengan Dinas Pertanian. Kemudian ada juga tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat, mereka itu adalah peserta UMKM, maka kami juga kerjasama dengan Dinas Koperasi. Yeah. Begitu juga dengan pertanian juga kami kerjasama dengan pertanian, semuanya itu bermuara pada sertifikasi tanah. Baik, saya geser ke Pak Camat, mohon izin Pak Camat, kalau situasi seperti sekarang di kecamatan ini masih punya PR juga atau memang sudah sebagian besar tercover dengan program PTSL? Singkat Pak, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Terima kasih. Di tahun 2023 di Kecamatan Dau mendapatkan program PTSL ini ada 3 desa, yaitu Desa Gading Kulon, Desa Landung Sari, dan Desa Sumber Sekar. Artinya dari program ini kami mempunyai 10 desa. Alhamdulillah dari 10 desa ini ada 7 desa yang sudah melaksanakan program PTSL dimaksud. Ada 3 desa, insya Allah kami terus mengajukan dan mengharap bantuan dari Bapak Laude untuk 3 desa yang masih tersisa ini kami harapkan tahun depan bisa ada program dimaksud. Karena apa? Karena masyarakat merasakan betul. Dengan adanya program PTSL, masyarakat sudah merasa ayem. Betul. Karena bidang tanah atau bidang rumah dan tanah ini sudah ada kekuatan hukum. Ini yang membuat saya terus mengepush agar masyarakat kami, kepala desa juga terus itu untuk mengajukan langsung.
Di bayangan saya seandainya kita tinggal di sebuah wilayah di atas bidang tanah gitu, katakanlah kalau tanahnya sudah jelas kepemilikannya, statusnya, sertifikatnya di kita, itu bisa tidur tenang dan kita juga bisa akses dunia perbankan untuk pendanaan usaha-usaha berikutnya. Baik, pemirsa JTV, kita jeda dulu. Ini baru permukaan. Nanti kita akan ngobrol dengan kepala desa, lalu kita juga akan ngobrol dengan Pak Supriyatno yang juga menikmati dampak dari keberadaan sertifikat tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Pak Supriyatno. Nanti kita jeda ya. Jeruknya saya icipi dulu. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Oh, udah balik ya? Waduh, tiba si icip-icip jeruk. Waduh, leginya tenan. Sementara Pak, saya tak ngelek dulu Pak. Ini karena manis tenanan gitu Pak. Saya ke Pak Kades dulu aja deh. Pak Adin yang sewu kalau bisa cerita. Ini jeruk asli Gading ya Pak? Asli Gading Kulon. Asli Gading. Kok so legi, apa rahasianya Pak? Ini ada beberapa varietas Pak. Ini kebetulan ini varietas RGL Pak. Varietas terbaru ini. Yeah. Varietas terbaik ya Pak ya? Terbaru terbaik. Terbaik. Ini airnya sampai banyak gini terus manisnya luar biasa itu. Tapi kalau kita kembali pada topik kita bahwa soal sertifikasi tanah Pak ya. Bagaimana respon masyarakat di Desa Gading ini menanggapi program ini Pak? Karena pasti positif lah harapannya begitu ya. Sebab tadi di tayangan awal kita lihat bahwa sampai sertifikat Sun Brahma terus ada yang lego sambil mesem gitu. Pripun Pak? Bisa cerita tentang situasi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang respon masyarakat Gading Kulon sangat luar biasa terkait adanya program PTSL ini. Ini sangat antusias sekali masyarakat karena program ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Desa Gading Kulon. Nah, terbukti dengan dibuka pendaftaran itu harus sampai 2.500 sudah terserap ada pendaftar pemohon Pak. Ini berarti bukti bahwa masyarakat Gading Kulon ini sangat antusias dengan program PTSL ini Pak. Tapi kalau nyuwun pirsa Pak, ini betul jeruk ini apa memang produk dari Gading itu hanya jeruk atau satu di antaranya atau Pak? Gading Kulon ini adalah masyarakat petaninya pertanian hortikultura Pak, yang dibudidayakan oleh warga Desa Gading Kulon. Jadi jeruk dan buah. Buah dan sayuran maksudnya. Buah dan sayuran. Nah, khusus sekarang produk unggulan desa kami adalah jeruk ini Pak. Nah, jeruk ini ada beberapa varietas yang dibudidayakan oleh warga Desa Gading Kulon. Nah, ada jeruk baby, ada jeruk keprok batu 55, ada jenis RGL ini. Ini RGL. Terus ada lagi satu varietas yaitu Sium Madu Pak, yang sekarang berkembang di Desa Gading Kulon. Dipasarkan kemana saja Pak untuk jeruknya? Desa Gading Kulon ini pasar jeruk ini mungkin hampir seluruh Jawa ini sudah ya, merasakan Pak. Ya. Kalau RGL ini segmen pasarnya memang beda Pak, arti menengah ke atas. Tadi RGL ini dipasarkan di Jakarta Pak, masuk pasar supermarket. Kita perdalam soal jeruk karena nanti kalau ngomong terlalu jeruk nanti beralih gitu. Temanya malah perjeruan, bukan pertanahan. Tapi kembali Pak Nyun Sewu Pak Hadi, saya bisa dapat gambaran di Desa Gading sendiri, Gading Kulon sudah memanfaatkan program ini. Masyarakat pasti menyambut. Sekarang sudah berapa persen Pak untuk pendataan dan pencatatan tanah di sana? Atau sudah mendapatkan sertifikat? Untuk pengukuran sudah selesai, semuanya tuntas. Ini dalam masih pemberkasan yang sudah kemarin 2 minggu yang lalu dibagikan itu ada 250 sertifikat. Ini dijadwalkan nanti bulan 8, ini sudah disiapkan oleh BPN 500 sertifikat yang akan dibagikan. Ya. Untuk upaya percepatan apa yang dilakukan oleh pihak desa? Untuk percepatan ini desa kami dari Panitia Puldatan ya, didukung oleh Panitia Puldatan ini gelembur Pak ini untuk menyelesaikan pemberkasan ini Pak. Jadi kuncinya di pemberkasan ini yang karena Puldatan ini yang menjadi kuncinya Pak untuk percepatan masalah percepatan penyelesaian program ini. Karena melibatkan aparat desa juga masyarakat dalam proses pendataan. Nanti saya juga ingin tahu kendalanya apa, lalu strategi yang dilakukan oleh pihak desa seperti apa untuk upaya pendataan. Saya izin ke Pak Supriyatno sebagai tokoh masyarakat Desa Gading Kulon, Kecamatan Dahu, Kabupaten Malang yang
kebetulan juga usahanya itu ya kebun jeruk ya Pak. Leres nggak Pak? Kebun jeruk ya? Betul, ya. Ini kebun dari sendiri atau dari tetangga atau di mana Pak? Iya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ini selaku tokoh masyarakat dari Desa Gading Kulon. Mata pencarian saya adalah sebagai petani. Nah, untuk tanaman jeruk ini adalah hasil produksi sendiri. Jadi kita dari kebun sendiri, dari Desa Gading Kulon. Memang Desa Gading Kulon itu cocok sekali untuk ditanami tanaman jeruk. Yeah. Jadi hasilnya itu bisa maksimal, produksinya banyak, dan juga bisa meningkatkan penghasilan petani, khususnya dari petani Desa Gading Kulon, seperti itu. Saya dapat informasi kalau Pak Supriyatno ini juga satu di antara warga masyarakat yang menikmati, tanda petik, program PTSL PM ini Pak. Mungkin bisa menceritakan apa sih manfaat yang Bapak rasakan dengan adanya sertifikasi ini? Iya, betul sekali. Jadi sebelumnya kami sampaikan terima kasih ya kepada Bapak Bupati Malang, Bapak Sanusi, Bapak Kepala BPN Kabupaten Malang, Bapak Camat Dau, Bapak Kepala Desa Gading Kulon, bahwasanya kita kemarin 2 minggu yang lalu telah menerima sertifikat ya. Kemarin dibagikan 250 sertifikat, khususnya saya juga sudah mendapatkan 1 bidang sertifikat, sudah saya terima. Jadi manfaat yang kita rasakan yang pertama, memang program ini Pak ya, memang program ini kita tunggu-tunggu dari dulu. Kita kepingin sekali aset kita, tanah kita itu bisa bersertifikat. Jadi kita sudah lama berangan-angan, terus akhirnya melalui bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini, akhirnya Desa Gading Kulon tahun 2023 mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan PTSL. Kita dari masyarakat mengucapkan terima kasih sekali. Jadi manfaat yang pertama dengan program PTSL ini untuk masalah sertifikat, jadi kita mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum tentang tanah aset kita dari khususnya dari pemerintah, karena kita sudah resmi mendapatkan sertifikat. Jadi apa yang kita angan-angan dari dulu sudah tercapai pada kesempatan kali ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas kita sebagai petani dari masyarakat ini kadangkala kita membutuhkan modal. Jadi dengan sertifikat ini yang jelas bisa untuk jaminan modal kita untuk mendapatkan kredit usaha rakyat. Nah, jadi memang bermanfaat sekali kita buat anggunan biasanya di bank seperti itu. Gitu. Pak Pri Nyun Sewu, proses ngurusnya susah atau gimana Pak? Mudah atau gimana? Jadi untuk PTSL itu paling mudah Pak ya. Jadi kita rasakan itu paling mudah. Selama tanah itu tidak bermasalah, pasti diproses. Tanah itu biarpun tidak ada surat seperti akta jual beli ya, akta hibah, itu sudah diproses. Jadi tanah saya khususnya itu, saya itu cuma dapat istilahnya SPPT atau PPL pajak. Nah, tapi tanah saya itu tidak bermasalah, jadi diproses oleh panitia, pihak desa, pihak BPN. Akhirnya seperti sekarang ini kita sudah mendapatkan sertifikat. Baik, pemirsa JTV, kita akan lakukan pendalaman lagi dengan Pak Laude sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, sebab tadi masih ada PR besar yang direncanakan harus selesai tahun 2023. Apa strategi dari Kantor Pertanahan untuk berkolaborasi dengan pihak kecamatan, dengan pihak desa, atau juga wilayah lain yang masih belum selesai? Kita akan ngobrol masih dalam program Optimis Jadi Bangkit dengan sorotan manfaat PTSL PM bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Pak Laude, mohon izin, masih ada PR banyak. Strategi kawan-kawan dari Kantor Pertanahan untuk mempercepat, itu seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kami memang yang pertama kita punya semangat yang tinggi. Ya, kita satukan dulu semangat kita yang tinggi di Kantor Pertanahan, kemudian kita terjun ke lapangan. Yang pertama strategi agar ini bisa cepat selesai, ya kami mendorong pengukuran terlebih dahulu. Setelah pengukuran, di kami juga kami membentuk tim. Jadi ada tim masing-masing. Misalnya di desa di Kabupaten Malang hari ini kami membentuk 6 tim. Jadi 6 tim itu membawahi kurang lebih 4 desa. Jadi 4 desa kali 6 tim ya 24. Jadi rata-rata 4 desa. Jadi tim-tim inilah yang bekerja.
Jadi memang betul bahwa tim ini bekerja siang malam lagi, Pak. Sudah nggak kenal itu waktu jam berapa, pokoknya kerja terus. Iya. Karena mau tidak mau program ini harus selesai. Ya. Kalau misalnya targetnya tahun 2023, maka kita harus menyelesaikan tahun 2023. Jadi target yang diberikan oleh pusat kepada kami di kantor pertanahan itu 53.000 bidang itu harus tuntas. Ya. Nah, ini kita kolaborasi, ya, bukan saja tim dari kami, tapi kami mendapat dukungan juga dari panitia desa. Jadi kami tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan masyarakat setempat. Karena kami apa artinya kami kalau tanpa dukungan itu? Apa yang kita butuhkan dari panitia desa? Ya, panitia desa membantu kami dalam rangka pengumpulan data. Data yang pertama adalah pengumpulan data kependudukan. Yeah. Karena itu adalah merupakan salah satu syarat-syarat daripada sertifikasi tanah. Data kependudukan ini berupa KTP, kartu keluarga. Yeah. Yang kedua adalah dasar perolehan tanah. Ini dapat berupa kalau misalnya tanah diperoleh dari jual beli harus ada akte jual belinya. Waris. Kalau dari hibah ada hibah, kalau waris ada waris. Kalau tanah milik adat juga harus, ya paling tidak ada letter C. Yeah. Jadi itu yang mendukung. Karena di kami tidak ada itu, yang adanya di desa. Kemudian di kami juga di BPN kan tidak mengetahui ini pemilik tanah siapa. Yang tahu itu adalah pemerintah desa. Betul. Sehingga kami kolaborasi dengan pemerintah desa untuk lebih cepat percepatan berangka penyelesaian sertifikat. Pemerintah desa juga pasti membentuk tim-tim di desanya. Biasanya dibagi per RT, per wilayah gitu. Jadi tiap wilayah ada yang koordinir masing-masing. Juga alhamdulillah khusus di Kecamatan Dau ya kami juga mendapat support bantuan dari pihak kecamatan. Pak Camat juga aktif dalam bantu kami untuk karena ini memang program-program yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Betul. Masyarakat sekian ratus tahun, sekian puluh tahun menunggu kapan tanah saya disertifikasi. Kapan pemerintah memperhatikan kami. Nah, sekarang negara hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya. Oleh karenanya harapan kami sebenarnya ya masyarakat juga harus aktif, ya, harus semangat untuk kita bisa secara bersama-sama untuk bisa melakukan proses dalam rangka penerbitan sertifikat. Baik, saya izin ke Pak Hadi sebagai Camat Dau yang juga hadir di sini, Pak Camat Nyun Sewu. Dalam upaya percepatan untuk sertifikasi PTSL, menuntaskan program PTSL ini, mungkin ada juga arahan dari Pak Bupati supaya seluruh unsur dari atas sampai bawah di lapangan itu juga betul-betul konsisten. Pripun, Pak? Mungkin ada arahan Pak Bupati. Terima kasih. Terkait dengan program PTSL ini adalah program pemerintah pusat. Artinya saya memberikan sosialisasi kepada kepala desa, kepada masyarakat dalam rangka untuk membentuk panitia awal. Karena ini program yang harus kita sukseskan karena ini masyarakat apa yang disampaikan Pak Pri tadi ini benar-benar masyarakat itu menunggu kepastian hukum terkait dengan tanah. Betul. Oleh karena itu terus memberikan sosialisasi terkait dengan hal tersebut, programnya harus sukses dan lain sebagainya. Ini kami bersama Muspika tentunya dalam rangka untuk mendorong panitia. Artinya panitia memang dengan program ini, apalagi di Gading Kulon ini ada 2.600 bidang. Ini dengan waktu bahwa masyarakat mengharapkan waktu 3 bulan, 4 bulan, ini harus selesai. Nah, oleh karena itu program PTSL ini panitia ya lembur. Bisa sampai jam 11 malam, jam 12 untuk mengumpulkan berkas itu. Terkait dengan itu yang kami dorong terus. Dan yang kedua, transparansi, komunikasi yang komunikatif terhadap seluruh masyarakatnya ini penting dilakukan oleh pemerintah desa. Terkait dengan kebijakan Pak Bupati, arahan Pak Bupati Malang, Bapak Haji Muhammad Sanusi sudah luar biasa. Sudah mengeluarkan perbub terkait dengan pembebasan BPHTB yang mana BPHTB ini merupakan pendapatan asli daerah. Ini dengan program PTSL ini dibebaskan. Artinya PTSL ini adalah program yang luar biasa, yang murah dan masyarakat menanti. Ini poin kami. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih kepada Pak BPN Kabupaten Malang ini luar biasa mendorong, dan kami mengharap Pak dari 41.650 bidang tanah yang ada di Kecamatan Dau, insya Allah dari 70% ini sudah. Sudah, artinya
Tinggal nanti ada 3 desa yang kami sebutkan tadi, kami mengharapkan tahun 2024 ini bisa tercover. Saya dapat bocoran, mungkin Pak Edi dan Pak Hadi bisa saling melengkapi. Saya dapat bocoran, satu di antara desa di Kecamatan Dau ini ditunjuk sebagai starting atau awal dari program pemerintah ini gimana ceritanya Pak? Saya dapat bocoran seperti itu sih. Iya, betul. Waktu itu ada pencanangan secara serentak, secara nasional terkait pengukuran awal di bulan Februari kalau nggak salah. Awal bulan Februari bahwa Kecamatan Dau khususnya di Desa Landung Sari yang juga tahun ini mendapat program itu sebagai tempat lokasi pencanangan. Bahkan waktu itu Bapak Bupati karena kegiatan lain akhirnya Pak Wabub yang hadir pada kegiatan dimaksud pencanangan pengukuran secara nasional itu. Alhamdulillah Dau ditunjuk untuk mewakili itu secara nasional. Maka kan juga rawuh di sana dan sebagainya. Alhamdulillah sukses. Jadi kalau dilihat dari skala nasional itu, Dau juga punya potensi yang luar biasa Pak ya. Baik, saya izin ke Pak Edi, dan saya sebagai Kepala Desa, Pak Edi mungkin bisa memberikan gambaran masyarakat itu kalau mau mendaftarkan tanahnya, itu apa saja yang harus disiapkan, dan ini saya duduk sebagai masyarakat, bayari piro gitu. Nah, itu yang penting. Jadi sampaikan oleh Pak Pri tadi, untuk PTSL ini memang sederhana sekali untuk persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama adalah KTP KK tadi. Ya. Jadi data yuridisnya ada data fisik tanah. Data yuridis tadi ya masuk tadi ada SPPT yang harus dilampirkan berkas itu. Ya, syarat paling utama adalah tanah itu tidak sengketa. Ya. Jadi di samping KTP KK tadi ada SPPT. Nah terus masyarakat saya himbau itu harus jujur untuk menyampaikan terkait masalah perolehan tanah, alas haknya. Itu. Ya, karena sebagian besar alas hak yang kemarin dimohonkan itu semuanya masih petodi. Ya. Masih petodi. Itu alas haknya masihan. Teknis pelaksanaan di lapangan seperti apa Pak? Teknis di lapangan kami membentuk panitia dulu, panitia untuk PTSL ini. Panitia sudah terbentuk, terus ada kita membentuk lagi namanya Puldatan. Jadi ada 10 orang dari anggota Puldatan ini yang tadi untuk pengumpul data tanah Puldatan. Ini yang sangat-sangat berperan ini sebetulnya Puldatan ini. Itu. Soal biaya Pak, tadi belum untuk masalah biaya. Berapa tuh Pak? Kalaupun bayar itu piro gitu. Pinten gitu Pak. Perlu mungkin digarisbawahi bahwa sertifikat ini sebetulnya gratis dari pemerintah. Gratis. Namun pemohon ini kan perlu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya, seperti patok ini harus beli, materai harus fotokopi beli, berkas-berkas, fotokopi berkas dan lain-lainnya. Nah, untuk penentuan biaya, besaran biaya yang ditanggung oleh pemohon itu kami tidak ikut campur dalam penentuan biaya tadi. Itu murni kesepakatan antar panitia dengan pemohon. Siap. Jadi artinya nilainya sudah baku dan untuk seluruh prosesnya itu adalah proses dilayani secara gratis nih Pak. Kala-kala kalau ada berkas-berkas yang harus disalin, harus fotokopi, nah itu biayanya biaya yang memang harus ditanggung. Baik pemirsa JTV, kita kembali dalam program Optimis Hati Bangkit. Saya sudah informasi berikut ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Saya sebelum ke Pak Pri sebagai tokoh masyarakat, saya masih ke Pak Edi dulu sebagai Kepala Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang satu di antara produknya dipajang di depan saya dan dari tadi melambai-lambai untuk saya icipi terus Pak. Saya makan, tapi karena harus ngomong jadi saya naruh dulu. Pak Edi, saya kalau misalkan kita menghadapi situasi itu ya, kendala yang paling umum di tengah masyarakat itu apa toh Pak? Apakah karena mereka tidak tahu ada program ini atau memang ada hal-hal lain yang menghambat proses pencatatan dan pendataan? Monggo. Kalau hambatan sebenarnya tidak ada di masyarakat, semuanya kami memberikan sosialisasi pada masyarakat ya, untuk adanya program PTSL ini di desa Gading Kulon itu. Jadi semua sudah aman-aman saja Pak? Aman-aman saja. Jadi intinya itu kita memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana itu alur tentang
PTSL ini, program PTSL Dan masyarakat bisa menerima. Betul, menerima. Kalau di Gading Kulon, sampun sedaya Pak untuk pencatatan tanahnya? Alhamdulillah, kalau nanti ini 2.600 ini semuanya terserap, itu sudah selesai Pak. Jatahnya ada berapa Pak? Jatahnya 2.600 tadi? 2.600. Yang sudah terselesaikan? Iya, memang kami waktu tahun 2019, saya memohon kepada kantor BPN hanya 2.600. Karena memang kalau nanti 2.600 itu benar-benar semuanya terserap, memang sudah selesai Pak, untuk program kami untuk sertifikasi masal ini Pak. Kapan untuk proses penyerahan barangkali ada kabar Pak? Jadwalnya kapan? Jadwal ini sudah diagendakan oleh kantor BPN bulan Agustus Pak. Ini Agustus momennya depan. nanti pada 17 Agustus. Ini mau diserahkan 500 bit sertifikat. Baik, Alhamdulillah kalau begitu. Mudah-mudahan warga yang menantikan bisa mendapatkan kepastian. Saya ke Pak Pri Nyon Sewu, Pak Pri. Katakanlah kalau misalkan Anda kumpul dengan teman-teman sesama petani kebun jeruk gitu ya, atau pengusaha kebun jeruk. Apakah ada yang belum tahu tentang program ini? Atau mereka masih mikir bahwa bulat, ribet, lan lioliani Pak? Apakah ada bunyi-bunyian seperti itu? Untuk khususnya ya, untuk masyarakat di Desa Gading Kulon, karena mulai dari awal desa mendapatkan program, itu kan dari pihak desa itu mengadakan sosialisasi, jadi tiap dusun itu. Jadi tiap dusun diadakan sosialisasi dari pihak desa, juga panitia. Akhirnya kita dari masyarakat itu tahu semua kalau program itu. Memang sudah lama kita menunggu program ini, jadi ada informasi dari pihak desa kalau ada kepengurusan PTSL, jadi masyarakat itu langsung istilahnya itu semangat gitu ya. Jadi waktu pendaftaran itu cuma waktunya singkat, jadi 2.600 itu kira-kira tidak ada 1 bulan masyarakat itu sudah mendaftarkan semua. Jadi ya masyarakat itu memang benar-benar antusias seperti itu. Kalau sudah dapat sertifikat tuh Pak, tadi kan Pak Pri juga sudah matur bahwa semuanya lancar. Kalau sudah dapat sertifikat, mau dipakai untuk apa Pak? Jadi gini ya, kita khususnya petani, memang kadangkala itu kita akan membutuhkan istilahnya modal usaha. Jadi dengan kita mendapatkan sertifikat, seumpama kita membutuhkan modal yang besar seperti itu ya. Modal itu biasanya kita pakai untuk biaya untuk perawatan tanaman jeruk. Juga kadangkala itu kita kita ditawari dari tetangga untuk beli tanah, jadi untuk tambah aset seperti itu ya. Jadi kita akhirnya membutuhkan kan dana yang lumayan besar. Jadi sertifikat itu kita pakai untuk jaminan di bank untuk mendapatkan kredit usaha rakyat atau KUR seperti itu. Terus apakah juga ada yang sempat dititipkan ke bank titil gitu Pak? Mungkin rentenir gitu. Kan cepat prosesnya kalau rentenir itu. Syukur alhamdulillah khususnya untuk masyarakat Desa Gading Kulon sudah tahu Pak ya. Memang dari pihak pemerintah khususnya Dinas Pertanian ya, itu kan ada arahan dari kelompok tani seperti itu ya. Seumpama kita itu kepingin modal banyak, kita harus istilahnya menitipkan ya. Kalau orang desa itu menyekolahkan sertifikat kita itu ke bank-bank pemerintah yang punya program kredit usaha rakyat KUR, karena kan bunganya sangat ringan, terus prosesnya tidak berbelit-belit, terus kita mendapatkan itu ya lumayan agak besar gitu. Memang program itu benar-benar membantu kita sebagai petani dari masyarakat desa. Sesuai tema besar kita Pak Laude sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, manfaat PTSL. Dari kajian memang masyarakat lebih mudah untuk mengakses dunia perbankan Pak ya. Manfaat apa lagi yang bisa dinikmati oleh warga masyarakat selain manfaat ekonomi tadi Pak, dengan keberadaan surat tadi? Yang pertama, memberikan ketenangan bagi pemegang sertifikat, itu yang pertama. Kenapa tenang? Karena pemegang sertifikat ini ya sudah mempunyai kepastian hukum dan kepastian hak terhadap bidang tanah yang sudah dikuasai. Yang kedua manfaatnya adalah itu mengurangi sengketa dan konflik pertanahan. Karena dengan ada sertifikat, maka insya Allah sudah tidak ada lagi namanya masalah, perkara, sengketa, konflik pertanahan. Karena masing-masing orang sudah mempunyai alas hak, sudah mempunyai sertifikat. Karena sertifikat itu adalah produk hukum, di samping produk administrasi. Jadi mereka yang memegang sertifikat itu sudah dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh undang-undang bahwa mereka adalah pemilik sah sertifikat, pemilik sah atas bidang-bidang tanah. Kemudian manfaat yang ketiga adalah itu mengurangi mafia tanah.
Yang dikhawatirkan saat ini pemerintah adalah maraknya mafia-mafia tanah yang bergelimpangan di tengah-tengah masyarakat, sehingga terkadang masyarakat tidak tahu menahu, tiba-tiba kok tanahnya hilang gitu, dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, atau dicaplok rentenir gitu. Iya, rentenir kadang ya diapain gitulah sehingga tanahnya bisa musnah. Nah, dengan sertifikat yang ada, insya Allah rentenir itu tertutup pintunya untuk bisa masuk. Jadi tertutup pintu rentenir, tertutup pintu mafia-mafia tanah untuk bisa masuk, mengambil atau merampas hak-hak orang lain. Kemudian manfaat selanjutnya adalah, yaitu tadi, manfaat selanjutnya itu adalah sertifikat itu bisa menjadi agunan ketika ada masyarakat membutuhkan modal, ya dengan cepat itu akan memberikan sertifikat sebagai agunan. Karena prinsipnya pihak perbankan itu lebih mudah memberikan agunan dengan ketimbang dengan memberikan agunan dengan sertifikat sebagai jaminan, itu lebih mudah. Dan sekarang ya banyak pihak bank-bank pemerintah yang memberikan agunan dengan bunga yang sangat rendah sekali. Inilah sehingga bagaimana pemerintah sekarang selalu memikirkan bagaimana rakyat sehingga rakyat itu bisa sejahtera. Gitu. Itulah manfaat sertifikat. Jadi dengan kepastian hukum, perlindungan, berarti masyarakat juga bisa hidup tenang, sekaligus bisa berkarya untuk meningkatkan sejahtera masing-masing. Ya, sudah pasti. Sudah pasti dengan itu, dengan sertifikat, ya itulah memberikan ketenangan, bisa berkarya, bisa berbuat apa saja di atas tanahnya. Jadi tidak ragu lagi bahwa ini nanti kami akan digugat, kami akan dituntut. Ya, insya Allah dengan ada sertifikat akan tertutup pintu-pintu orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggugat. Baik. Sekaligus Pak, untuk memberikan ketenangan pada warga masyarakat yang belum mendaftar, supaya mereka lebih antusias mendaftar, program ini gratis ya Pak ya? Gratis, kecuali yang pemberkasan tadi itu Pak ya? Gratis nih Pak? Ya, jadi PTSL ini kan, progres PTSL ini ada dua ya Pak. Yang pertama ada namanya prasertifikasi. Nah, prasertifikasi ini, itu memang ada biaya ya, ada biaya-biaya yang memang dibayar oleh masyarakat sesuai dengan SKP 3 Menteri itu sebanyak 150.000. 150.000. Karena Jawa ini adalah masuk zona 5. Jadi 150.000 itu per bidang. Jadi tidak menghitung luasan, menghitung bidang. Satu bidang 150.000. Itu biaya pra. Biaya pra ini adalah digunakan untuk satu, pengumpulan data, ya, administrasi. Yang kedua, patok meterai. Ya, yang ketiga biaya operasional panitia. Nah, inilah yang disebut pra. Kemudian untuk biaya-biaya lain seperti biaya pengukuran, biaya panitia, biaya pendaftaran, semuanya ditanggung oleh negara. Jadi PTSL ini hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memudahkan masyarakat. Masyarakat tidak perlu ke kantor pertanahan untuk mensertifikatkan tanahnya. Masyarakat cukup berada saja di kantor, di rumah, cukup ke kantor desa, ke panitia desa, mendaftar panitia desa, BPN yang ke sana. Jadi negara yang menjemput masyarakat untuk menjemput bola untuk sertifikasi tanah. Baik pemirsa, kita akan pendalaman dengan Pak Camat. Mungkin Pak Camat juga punya masukan, Kepala Desa juga punya masukan, sebagai masyarakat perwakilan di sini Pak Pri juga punya masukan untuk pemerintah seperti apa konkret supaya lebih lancar. Kita kembali sesudah informasi berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Manfaat PTSLPM bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang. Saya akan geser dulu ke Pak Hadi sebagai Camat Dau Kabupaten Malang. Pak Hadi Nyun Sewu, sebagai tim kecamatan dalam runtutan program ini, kalau nggak salah selain monitoring juga itu mengorkestrasi supaya lancar. Apalagi Pak yang perlu dilakukan oleh pihak desa supaya program pemerintah ini betul-betul lancar? Mungkin dari Kecamatan Dau sendiri ada yang perlu ditingkatkan mungkin, monggo. Oke, terima kasih. Artinya tadi sudah disampaikan, menyambung apa yang disampaikan Pak Laude, artinya program PTS ini luar biasa, yang harus kita sambut baik. Tapi artinya kami selaku Camat Dau bersama Forkopimcam, bersama Dan Ramil, Kapolsek, memantau perjalanan, mendorong kerja panitia dan sebagainya, partisipasi masyarakat dan sebagainya dalam rangka untuk itu, yang mana sukses tidaknya daripada program ini adalah masyarakat bersama panitia. Oleh karena itu saya selalu mewanti-wanti, ada kegiatan sosialisasi, kami pasti hadir dalam rangka untuk memberikan
semangat dimaksud. Oke, baik. Pak Edi, ada masukan nggak untuk kawan-kawan dari kantor pertanahan mungkin supaya lebih lancar atau sekaligus menyemangati desa-desa sebelah supaya lebih giat lagi masyarakatnya untuk ikut PTSL? Monggo Bapak. Iya, terima kasih. Mungkin yang saya harapkan karena kami ikut tim 3 nih di BPN Pak untuk PTSL ini, ada pendampingan dari BPN, kita masuk dalam tim 3. Ya. Harapan kami ya selama ini memang sudah intens sekali ya dari tim ini untuk mendampingi kami, khususnya Poldatang untuk turun ke desa. Nah, mungkin ya perlu ditingkatkan lagi, mungkin lebih digenjot lagi karena target lagi. Tadi Pak, karena target ini kan tahun ini harus selesai. Ya, karena masih ada banyak yang belum tercover ini. Dan harapan kami kepada masyarakat ya yang sudah mendaftar mohon ini untuk segera mendukung partisipasi aktif masyarakat ini untuk bagaimana mungkin membantu itu ada yang dibutuhkan untuk mungkin tanda tangan, batas. Ini kan kadang-kadang berkas sudah disampaikan oleh pemohon untuk mintakan tanda tangan batas, kadang-kadang baliknya ke panitia ini terlambat. Ini juga menjadi penyebab. Kalau tadi Pak Edi matur bahwa di Dau sendiri atau di Gading Kulon sudah tinggal menunggu penyerahan Pak ya. Mungkin ada bocoran, berapa sih yang belum di tetangga sebelah itu Pak? Ada nggak informasi? Mungkin ngobrol sesama kepala desa, ngobrol, enak nggonmu wis mari, nggonku durung gitu. Kira-kira ada nggak obrolan seperti itu di antara kepala desa? Ya tadi saya sampaikan oleh Pak Camat, Dau ini ada 3 desa yang mendapatkan program PTSL ini. Jadi ada Ladusari, Gading Kulon, dan Sumber Sekar. Kami tidak tahu pasti tentang bagaimana permasalahan di masing-masing desa itu. Gading Kulon sudah aman Pak? Nah, alhamdulillah Gading Kulon, karena kemarin 2 minggu yang lalu kita mungkin di kabupaten, mungkin pertama kali desa Gading Kulon ini untuk menyelesaikan. Alhamdulillah. Pak Pri, ada masukan Pak Pri untuk kantor pertanahan, mumpung Pak Kepala Kantor di sini ada itu. Monggo Pak Pri. Mungkin terakhir yang saya sampaikan, jadi seperti awal tadi saya menyampaikan terima kasih karena sebagian sudah dibagikan sertifikat untuk Desa Gading Kulon. Terus untuk berikutnya kami juga istilahnya ya mengucapkan terima kasih banyak karena untuk Desa Gading Kulon kan masih berproses ya. Jadi sisa yang 2000 lebih itu masih berproses untuk menjadi sertifikat ya. Jadi kami dari masyarakat berharap 2.600 permohonan kami dari masyarakat itu bisa jadi semua. Jadi kami memohon kepada semua pihak, jadi kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Kepala Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Malang, Bapak Bupati untuk istilahnya membantu kita, mendukung sepenuhnya ini biar kita sebagai masyarakat yang mengajukan itu benar-benar nanti di akhir tahun sudah mendapatkan sertifikat dari 2.600 pengajuan. Terus yang kedua, khusus untuk teman-teman kita yang dari daerah desa lain ya, mungkin dari desa lain sekecamatan Dau, memang kan tahun ini belum mendapatkan program ya. Jadi ya harapan kita untuk desa-desa yang lain, desa sisa yang belum mendapatkan program PTSL tahun 2023 untuk kedepannya tahun 2024 segera mendapatkan, biar seperti kita masyarakat Desa Gading Kulon istilahnya sekarang itu sudah tenang, jadi kita aset kita semua sudah terdaftar, sudah mendapatkan sertifikat seperti itu. Jadi Pak Pri, Pak Laude menjawab harapan dari kecamatan, dari desa, juga dari warga masyarakat. Mungkin Pak Laude punya jawaban untuk melegakan mereka, silakan. Iya, baik. Memang ini sebenarnya juga harapan masyarakat juga, sebenarnya harapan kita juga, harapan BPN. Kami pun juga, karena ini adalah perintah, ya, perintah Pak Jokowi ketika melantik Pak Menteri, Pak Hadi, itu ada 3 Pak. Yang pertama, tuntaskan dan selesaikan PTSL, program PTSL. Itu perintah pertama. Yang kedua, selesaikan sengketa dan konflik masalah pertanahan di daerah. Yang ketiga, selesaikan IKN. Nah, hari ini kita akan menuntaskan seluruh program PTSL. Ini adalah bagian dari perintah Pak Jokowi kepada Menteri. Kemudian Pak Menteri menegaskan kepada Kakanwil, BPN Provinsi Jawa Timur, Pak Januar, untuk setiap hari memonitor perkembangan
program progres PTSL di Kabupaten Malang. Jadi setiap hari kami itu 3 kali, Pak. 3 kali monitor pagi, siang, dan malam. Itu dimonitor terus, dievaluasi terus oleh Bapak Kakanwil. Pak Junahri luar biasa. Jadi setiap pergerakan pasti beliau tahu. Beliau tahu sampai di mana Kabupaten Malang. Di kelurahan, di desa Gading sudah berapa yang terbit sertifikat. Nah, itu akan dipantau. Kalau lambat kami ditegur. Kalau kenapa lambat? Nah, itu harus selesai. Siap, kami siap. Dan insya Allah kami sudah komitmen bahwa insya Allah pada bulan September itu kita sudah akan menyerahkan semuanya, Pak, seluruhnya 100% di Kabupaten Malang. Karena Malang ini tradisi juara, Pak. Dari tahun ke tahun, alhamdulillah Malang selalu juara, walaupun targetnya besar, targetnya tinggi dan selalu menjadi 100%. Jeruknya juga juara, Pak. Jeruknya juga juara. Memang Pak Desa juga juara, Pak Camat Desa, masyarakat juga juara lah, selalu juara. Pak Laude, terima kasih untuk ngobrol dengan kami, Pak. Mudah-mudahan segera dituntaskan, Pak. Ya, lancar lah, kekuatan pasukan dikerahkan semuanya. Pak Camat Maturun, Pak Edi, untuk rawuh ke studio kami. Pak Edi, terima kasih untuk kesempatan hadir. Pak Pri, saya bontot nanti, Pak, ya. Izin ya, bontot nanti. Terima kasih. Pemirsa JTV, kita sudah tuntaskan obrolan bersama kawan-kawan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Karena program Optimis Jati Bangkit kali ini bersama Kantor Pertahanan Kabupaten Malang dengan tema besar manfaat PTSL PM bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang. Saya Iman Wiartanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia menantang hidup bersama, mencoba menggali makna cinta. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Tetes